Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, jika terjadi suatu bencana krisis, entah itu di keluarga, di komunitas, di suatu tempat, atau lingkungan sekitar, akan tergerak hatinya untuk menolong mereka. Physiological First Aid atau yang biasa dikenal dengan sebutan PFA merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk menolong sesama dengan hati dan dari hati. Virus corona telah menjadi wabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Rumah sakit dipenuhi dengan banyaknya penderita COVID-19. Kondisi ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melakukan berbagai upaya penanganan yang cepat dan tepat waktu. Upaya yang dilakukan seperti menyiapkan seluruh kebutuhan APD untuk tenaga kesehatan, menyiapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar tidak tertular COVID-19. Lalu, bagaimana dengan peningkatan kesehatan jiwa kita? Tentunya, hal ini juga penting untuk membentuk imunitas diri masyarakat di tengah mewabahnya COVID-19. Dunia sedang dihadapkan berbagai krisis sejak terjadinya bencana pandemik yang melanda seluruh dunia. Kok beritanya begini semua sih? Apa sih kondisi krisis itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Yeay, akhirnya Ayah datang juga. Wah, lagi asik nonton TV ya? Iya nih ya. Ayah, tadi aku mendengar di berita kalau sekarang kita semua dalam kondisi krisis. Sebenarnya kondisi krisis itu apa sih ya? Sini-sini dek, duduk sama ayah. Adik sepertinya tertarik apa itu kondisi krisisnya ya? Iya, habis semua orang bilang kondisi krisis. Jadi sebenarnya apa sih? Baiklah. Jadi kondisi krisis itu kondisi yang menakutkan atau penuh ketidakpastian. Contohnya perang, bencana, dan kekerasan. Nah, bencana sendiri ada banyak. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam seperti wabah COVID-19 sekarang ini. Nah, kalau bencana sosial, ada konflik antar wilayah. Sedangkan kekerasan juga banyak macam-macamnya. Ada yang dipukul, ada yang diancam, dan masih banyak lagi. Oh, banyak banget ya ternyata kondisi krisis itu. Iya dek, betul. Banyak banget. Dan bisa terjadi kapan saja loh. Terus, kalau ada kondisi krisis, emangnya kenapa ya? Kata TV, kita semua mengalami. Tapi buktinya kita sekarang di rumah baik-baik aja. Oh, jadi gini. Kondisi krisis bisa memberikan banyak dampak bagi orang yang langsung berada pada situasi yang saya jelaskan tadi. Mereka akan mengalami kehilangan seperti tempat tinggal, orang-orang tersayang, terpisah dari keluarga dan teman-teman, atau bahkan menjadi saksi dari suatu kekerasan atau bahkan kematian, sehingga banyak orang yang menjadi ketakutan dan merasa khawatir. Oh iya ya, jadi mereka bisa terpisah dengan kakaknya, adiknya, dan semuanya ya. Hi, serem. Adek gak mau pisah sama ayah, ibu, Mas Beno. Terus, mereka bagaimana ya kalau sampai merasa ketakutan? Oh, mereka akan ditemani dan diberikan P3. P3 merupakan singkatan dari pertolongan psikologis pertama. Jadi,
P3 merupakan tindakan awal yang dilakukan kepada seseorang yang menderita karena mengalami bencana ataupun krisis. Intinya, P3 ini memberikan dukungan ke mereka agar tidak mengalami penderitaan, Dek. Dukungannya dalam bentuk apa itu ya? Ya, misalnya kalau mereka terluka, mereka diberikan perawatan, mencari tahu kebutuhan mereka apa, dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, jadi pendengar yang baik, menghibur mereka supaya tenang, dan melindungi mereka dari bahaya. Jadi P3 itu intinya bagaimana kita bisa membantu mereka agar merasa aman, merasa mendapat dukungan, dan merasa mampu mengatasi masalahnya. Oh, jadi harus kayak teman ya? Terus, yang bisa jadi teman untuk orang-orang yang krisis itu siapa ya? Adek bisa nggak ya jadi teman mereka? Anak pintar, pertanyaan yang bagus. Nah, yang bisa melakukan P3 ini adalah orang yang sudah dilatih. Ayah cerita sedikit ya, Dek. Jadi, ayah ini sebenarnya adalah teman dari mereka yang sedang mengalami kondisi krisis itu. Oh, ayah ternyata juga jadi teman yang membantu mereka toh. Benar, Dek. Jadi, semenjak 2 minggu ini, ayah sudah menjadi teman mereka yang sedang mengalami krisis itu. Makanya, ayah terkadang pulang sedikit terlambat. Begitu. Oh iya ayah, kan tadi ayah bilang yang bisa menjadi teman mereka itu yang sudah dilatih P3 ya? Nah, berarti tidak bisa sembarang orang ya? Ya, betul. Harus sudah dilatih terlebih dahulu. Pasti mereka kayak dewa ya, karena harus bisa semuanya membantu orang-orang yang mengalami kondisi krisis. Wow, Ya, bukan begitu juga, Adik. Mereka hanya mendampingi dan membantu sesuai tugasnya. Jadi, kalau mereka membutuhkan hal-hal yang penting, seperti memerlukan perawatan yang khusus, harus diberikan ke ahlinya, misalnya dokter atau perawat. Dan belum tentu juga mereka akan butuh P3. Kalau mereka tidak membutuhkan, kita tidak boleh memaksa. oh begitu ya. Jadi kalau yang sudah dilatih tadi bantunya ke siapa dong ya? Biasanya, tugas mereka lebih banyak pada orang yang mengalami cedera serius dan perlu perawatan segera, atau kepada orang yang sangat terpukul, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Oh, jadi dipilih-pilih ya siapa yang ditemani. Berarti petugas P3-nya harus menunggu yang kondisi seperti itu ya? Begini dek, jadi sesuai pengalaman ayah, petugas P3 itu bisa melakukan penanganan saat kita bertemu orang-orang yang dalam kondisi krisis. Sebaiknya dilakukan segera, tapi terkadang ada juga yang baru beberapa hari atau minggu berikutnya, tergantung pada keparahan kondisinya. Ayah, jadi mereka nanti akan dibawa ke rumah sakit begitu ya? Enggak juga dek, P3 bisa dilakukan di mana-mana, misalnya di tenda pengungsian atau gelar tikar di lapangan terbuka, tergantung situasi dan kondisi krisisnya seperti apa. Wah, ibu perhatikan, ayah dan adik serius banget nih diskusinya. Iya bu, adik antusias banget nih ingin menjadi teman-teman mereka yang mengalami kondisi krisis. Soalnya adek penasaran bu. Dan setelah ayah memberikan penjelasan, adek jadi ingin menemani orang-orang yang mengalami kondisi krisis itu. Wah, pinter sekali anak ibu ini. Memang memiliki jiwa sosial yang baik ya. Nurun ayah kali ya. Ya sudah, ayo sekarang kita makan dulu sebelum nanti perut adik yang jadi krisis. Hahaha, ibu bisa aja. Adek bangga punya ayah yang bisa menjadi teman mereka yang mengalami kondisi krisis. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Berarti adek juga harus bisa menjadi petugas P3 ayah, ibu. Karena aku ada untukmu, makanan kesukaanku. Hahaha.